Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur atas perkenanan dan kasih setia Tuhan, kita boleh menikmati kebaikan-Nya. Saat ini kita telah berada di minggu keempat bulan Mei tahun 2020. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang KGPM Mesias Ranomut, mengucapkan selamat beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, kehadiran kita di sini hanya satu tujuan, yaitu karena kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kita menyanyi Manis Kau Dengar. Kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kamu sekalian. Dengan segenap
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi tema dalam peribadatan saat ini, jangan remehkan kuasa Allah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukum-Nya untuk didengar, diperhatikan, dan dilakukan pada perjalanan hidup kita dalam situasi apapun. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24 demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pembacaan hukum Tuhan telah kita menyaksikan betapa kita ini berdosa adanya. Karena itu marilah kita dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama, karena terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri terhadap perselisihan dan ketidaksetiaan kami melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaat-Mu, terhadap ketertutupan kami dalam kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini, serta terhadap kekurangan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami melayani bangsa yang di dalamnya gereja-Mu berada. Atas segala dosa kami ini kami memohon kepadamu, ampunilah dan kasihanilah kami, berilah kami damai sejahtera, dan teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang oleh kasih-Nya telah menganugerahkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan mengampuninya. Karena firman-Nya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dalam rangka khotbah dan perenungan kita saat ini terdapat dalam Kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Sebelum membacanya, mari kita berdoa.
Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kini Engkau bawa kami dengan kesempatan yang indah ini untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami firman yang menghidupkan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, beri kami pengertian agar setiap firman yang kami baca dan renungkan bersama dapat kami mengerti dan oleh kekuatan daripada-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Mari kita membacanya dan saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah kita masing-masing. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah, memuji memuliakan namanya, dan saat ini kita diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beragam peristiwa telah mewarnai perjalanan kehidupan umat Tuhan yang adalah gerejanya. Dan salah satu di antaranya yang sedang kita alami saat ini, di mana mewabahnya virus corona. Dan wabah ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Berpengaruh bukan hanya dalam satu aspek, tetapi berpengaruh dari banyak aspek kehidupan kita. Banyak di antara kita yang oleh wabah ini
akhirnya kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, ada yang usahanya ditutup, ada yang tetap berjalan tetapi penghasilannya menurun drastis. Dan masih banyak lagi pengaruh yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana keadaan dunia ini yang kelak akan dialami. Sebagaimana keyakinan kita, sebagaimana iman kita berkata bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin di benak kita, di pikiran kita, di hati kita, mulai ada rasa takut, mulai ada rasa was-was, mulai ada rasa, aduh, ini sudah petanda-tanda. Karena di bagian lain firman Tuhan sudah mengatakan, semuanya ini akan terjadi. Akan ada peperangan, akan ada gempa bumi, bencana alam yang besar lainnya pun akan terjadi. Dan semuanya itu sudah terjadi. Dan sekarang ini ada hal yang sedang terjadi juga yang oleh sebagian besar orang mengatakan ini adalah bukan bencana lokal, tetapi inilah bencana internasional. Wabah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam pandemi ini, kita dihantar untuk lebih peka lagi melihat keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Bersyukur, lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan bahwa kejadian itu akan terjadi, tetapi kasih Tuhan akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan akan tetap menjadi bagian kita. Mengapa demikian? Mungkin sebagian orang berpikir, ini semua bikin ancur nih dunia, ini bumi, kau mau bilang kasih Tuhan, Tuhan semua bikin ancur. Bukan seperti itu, tetapi coba kita baca lagi ayat demi ayat dalam pembacaan tadi. Dari Wahyu pasal 8, ayat 6 sampai ayat 13. Beberapa kali dalam ayat itu diulang, sepertiga. Berarti masih ada 2/3 bagian lagi yang tidak dihancurkan, yang tidak dibinasakan. Itu masih menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dia masih memberi kita kesempatan. Kalau orang mau ukur-ukur dari dunia ini, dari bumi ini, mungkin 1/3 dari keadaan yang terjadi di bumi ini sudah hancur. Tapi bukan karena Tuhan mau menghukum atau karena sangkakala telah ditiup, tetapi karena ulah kita sebagai manusia. Banyak sebelum mewabahnya virus corona ini, orang sering dengar atau baca atau lihat dalam media banjir, tanah longsor, itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Hutan dibabat habis. Pohon-pohon tidak ada lagi daerah resapan air. Akhirnya ketika hujan turun, banjir pun terjadi. Ketika hujan turun sedemikian lebatnya, tanah longsor pun terjadi. Karena apa? Daerah resapan air sudah diganti dengan bangunan, dengan hal-hal yang sudah tidak memikirkan lagi ke depannya ini harus jadi apa daerah ini. Hanya memikirkan kita akan menjadi daerah yang lebih maju, akan terkenal, tetapi tidak memikirkan dampak ke depan dari lingkungan itu akan jadi seperti apa. Oleh karenanya lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini,
biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita untuk terus maju, berkarya, sambil kita memelihara alam semesta ini. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita kelola, untuk kita olah sedemikian rupa menjadi hal yang berguna. Selain untuk kita, juga untuk orang lain. Agar supaya bersama-sama kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan, karena sudah memberi kita alam yang indah untuk kita kelola dan kita nikmati. Tetapi ketika kita melihat di belahan dunia yang lain, terjadi bencana alam yang luar biasa, menelan korban manusia, sangat disayangkan itu terjadi, tetapi itulah yang harus terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Dan kita yang ada setelah mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya firman ini, kita diajari agar supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita remehkan. Apalagi kuasa Allah yang telah diberikan kepada kita, jangan kita remehkan. Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan seluruh makhluk yang hidup. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tuhan Allah berkuasa. Alam pun Dia berkuasa. Apapun yang ada, Tuhan Allah berkuasa. Oleh karenanya ketika terjadi segala sesuatu dalam hidup kita, marilah kita memandang si penguasa. Ada apa sebenarnya? Apakah karena kesalahan kita, ataukah karena Tuhan Allah izinkan itu terjadi agar supaya kita mengerti bahwa ketika kita diizinkan untuk mengalami segala sesuatu, kepada siapa kita harus berharap, kita harus berserah, kita harus memohon pertolongannya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, banyak hal menjadi pelajaran bagi kita tentang akhir zaman, dan banyak sekali yang kita dengar lewat media. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Dan ketika kita menyadari bahwa kalau ini adalah ciri-ciri akhir zaman, apakah kita akan menjadi 2/3 dari yang diizinkan Tuhan untuk mendapat kesempatan bertobat, ataukah kita akan masuk dalam 1/3 yang akan binasa lebih awal? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan. Sebelum sangkakala ini ditiup, Tuhan masih mengasihi kita dengan memberi kesempatan bagi kita. Untuk itu, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk terus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk terus hidup dalam kekudusan. Untuk terus hidup melayani pekerjaan Tuhan. Untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita yakin bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melewati badai dan gelombang kehidupan ini. Walaupun ketika kita berusaha untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan tiba-tiba sangkakala itu ditiup, Tuhan sudah memberi kita kekuatan untuk masuk dalam 2/3 bagian yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di saat ini, di keadaan seperti ini, di sekitar kita, mungkin banyak sekali atau banyak hal yang menekan kehidupan kita. Mau suka menikmati hidup, mau pi mall, ada yang jaga di muka. Dapat suruh tutup, ini boleh masuk di mall. Mau suka pergi tempat hiburan yang lain, masih tutup.
Mau suka ke sana, mau suka ke sini, belum boleh. Mau kumpul, mau rame, takut-takut, jangan ada yang lapor. Tetapi inilah kesempatan bagi kita sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika di antara kita ada yang mungkin sedikit jaraknya lebih jauh dari Tuhan. Maksudnya seperti ini. So jarang pi ibadah di gereja, so jarang pi ibadah di kelompok pelayanan ataupun di komisi. Tetapi oleh kasih Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini, kita boleh beribadah di rumah. Tuhan masih beri kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mungkin waktu itu masih malu mau pi gereja. Nah, sekarang diberi kesempatan untuk beribadah di rumah. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berubah menuju kepada jalan yang telah Tuhan tentukan untuk kita lewati sambil kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan saat ini, biarlah menjadi bagian kita untuk terus berjuang, berjalan bersama Tuhan, untuk terus hidup dalam kekudusan, untuk terus hidup dalam kasih, untuk terus hidup dalam kebenaran iman kepada Tuhan, agar kita terus diberi kekuatan, kita terus diberi kemampuan melewati badai dan gelombang kehidupan ini, melewati segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, bencana alam, ataupun ketika kita saat ini menghadapi virus corona. Biarlah apa yang kita baca dan renungkan ini menjadi berkat bagi kita, untuk kita teruskan, untuk kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang sudah kita baca dan renungkan bersama. Amin. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kekal, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun, Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, Allah yang selalu memberi yang terbaik bagi kami, Allah yang olehnya kami beribadah, karena kasih dan kemurahannya selalu ada dan berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami bangga ya Tuhan Allah, karena kami punya Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Oleh karenanya, inilah kami yang datang beribadah kepadamu, walaupun kami terpisah oleh jarak, karena kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami oleh kasih-Mu, Engkau beri kami kesempatan untuk tetap dapat beribadah, memuji memuliakan Engkau, bahkan kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan kasih-Mu lewat persekutuan ibadah.
Dan kami percaya Engkau akan terus ada menyertai kehidupan kami ketika kami terus melangsungkan perjalanan hidup ini bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah itu terus ada bersama dengan kami, tertanam dalam tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa Engkau Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak bisa diremehkan kemahakuasaan-Mu. Bagi alam semesta ini pun, Engkau berkuasa. Kehidupan kami, seluruh makhluk yang ada, keadaan, waktu, cuaca, semua tunduk pada kuasa-Mu Tuhan. Dan inilah kami. Oleh karena kuasa-Mu, Kau beri kami kesempatan di sisa waktu yang ada sebelum sangkakala ditiup, agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu, agar kami dapat hidup dalam kasih-Mu, dan agar kami dapat hidup melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kekudusan terus menjadi bagian kami. Untuk kami ketika menjalani hidup ini, selalu mengingat bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Olehnya kami akan terus memohon kekuatan kemampuan daripada-Mu Tuhan, agar kami ketika diberi kekuatan kemampuan dari-Mu, dapat melakukan setiap firman yang Kau beri bagi kami, untuk kami terus menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak akan berhenti ketika kami selesai membaca dan merenungkan saat ini. Tetapi firman-Mu akan terus ada bersama dengan kami, terus berjalan kemanapun Engkau utus kami, untuk melayani sesama-Mu, membagi kebenaran firman-Mu, agar menjadi kekuatan bagi kami, untuk terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami lakukan di tempat ini, lewat persekutuan ibadah ini, kami yang Engkau utus untuk melayani, baik kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, demikian juga sebagai pemain musik, prokantor, tenaga multimedia yang ada, dan semua, bahkan sampai ke seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, seperti apapun itu bisa menyenangkan hati-Mu, sambil memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau beri bagi kami. Biarlah kami akan terus mengingat akan Engkau Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, di dalam kesempatan ketika wabah virus corona ini menghimpit kehidupan kami. Kami tidak bebas bergerak, tetapi kami percaya ketika Kau masih memberi kami kesempatan untuk bergerak, untuk terus maju, walaupun kami harus mematuhi aturan-aturan dan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin yang ada, agar supaya kami bisa hidup bersih, agar supaya kami bisa hidup sehat dan bisa dijauhkan dari wabah ini. Kami pun akan terus berusaha mematuhinya. Terima kasih Tuhan, beri terus kami akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan, agar kami dapat mampu menjalani hidup ini bersama-Mu, sambil terus memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami pun berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dimanapun gereja-Mu berada, para pelayan yang ada, para pemimpin-pemimpin gereja yang ada, diberkati dan dikuduskanlah mereka Tuhan, untuk terus dapat berkarya, mungkin lewat media yang Engkau izinkan kami lakukan seperti ini, dapat menjangkau jemaat-Mu, untuk membagi berkat kebenaran firman-Mu. Apapun yang dipakai ya Tuhan, biarlah diberkati oleh-Mu, agar supaya kebenaran firman-Mu akan terus terjangkau sampai ke seluruh bumi. Dan kami semua yang Engkau pakai sebagai pelaku-pelaku untuk
menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah terus diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan. Terlebih kami pun berdoa bagi gembala yang ada di gereja-Mu ini, Gembala Sidang KGP Mesias Ranumut, Gembala Alexander Wongkar. Biarlah terus Kau beri dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar supaya ketika dia menjalani kehidupan dalam pelayanan yang Kau percayakan baginya, dia akan terus mengandalkan Engkau dan dapat melakukan segala sesuatu yang Kau percayakan baginya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati dan dikuduskanlah juga kehidupan keluarganya, istri beserta anak-anak, walaupun mereka terpisah, tetapi kami percaya kasih-Mu akan terus menyatukan mereka dalam kasih yang mempersatukan, yang mengikat, yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan, keperluan mereka, segala rencana, cita-cita, tujuan, harapan masa depan mereka, kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, juga kami berdoa untuk para pemimpin, pimpinan yang ada di gereja-Mu ini, badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, pimpinan kelompok pelayanan, pimpinan komisi, sampai ke seluruh jemaat, juga BPPGS, PAUD Karisma, panitia-panitia dan tim-tim kerja yang ada, termasuk juga persekutuan lansia. Biarlah kami semua terus diikat oleh tali kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami berbeda jarak, tapi kami percaya kasih-Mu akan sanggup menjangkau kami untuk terus mengikat kami dengan tali kasih-Mu, agar supaya tidak ada perpecahan di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, juga kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau tolong mereka Tuhan. Yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan makanan, minuman, biarlah mereka diberi makan dan minum oleh-Mu. Mereka yang membutuhkan berkat-Mu, diberkatilah mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan penghiburan karena duka cita, Engkau akan menggantikan duka cita mereka menjadi sukacita surgawi, karena Engkau adalah Tuhan, sumber penghiburan yang sejati. Dan mereka yang bersuka cita karena kebaikan-Mu yang mereka rasakan, Engkau terus akan mencurahkan kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan yang akan terus berlanjut di gereja-Mu ini. Seperti apapun pelayanan yang Kau percayakan bagi kami, biarlah terus Kau beri kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, tadi kami sudah memberi persembahan, biarlah Engkau kuduskan persembahan yang sudah kami beri, seberapapun itu, kami percaya itu berkenan di hadapan-Mu, untuk digunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, ini kami yang beribadah kepada-Mu, yang bermohon bersyukur kepada-Mu. Biarlah terus Kau beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kami percaya Engkau beri kekuatan, Kau beri kesehatan yang prima bagi mereka yang ada di gugus depan, bagi mereka yang ada di rumah sakit, yang sementara berjuang untuk proses pemulihan dari pasien-pasien yang terdampak, yang terkena dari wabah ini. Dan biarlah kami semua ketika terlewati dari penyebaran wabah ini, akan terus memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu yang kudus, karena kasih-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali di dalam kesibukan masing-masing, namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia sebagaimana doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di Taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sukacita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selalu terus. Silakan duduk, ibadah telah selesai, kita bersaat teduh.